Satu negara. Tunjukkan di depanku ini satu negara yang mayoritas Kristen, yang moral dan akhlaknya enggak gila-gilaan. Di mana? Tengok Amerika. Prostitusi disahkan, narkoboy dibebaskan, cara berpakaian seperti binatang, bebas mereka. Bahkan di Philadelphia itu ada negeri kota zombie, orang jalan-jalan seperti zombie. Itu mayoritas Kristen itu, mayoritas. LG Tungki disahkan sama Jerman. Jerman mayoritas dia. Maka benar dikatakan pendeta Mel Atok gitu loh. Moral itu di situ gila-gilaan. Itulah yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena teman-teman, Oten, kalian nggak punya hukum, Bang. Kalau kalian mau melarang pernikahan sejenis yang terjadi di Jerman sana, dengan hukum apa akan melarang? Ada rupanya larangan dalam Bible. Tungki sama tungki kawin ada larangan? Larangan. Kalau dalam Al-Quran ada, jangan kau dekati perbuatan keji, di mana kamu mendatangi laki-laki dengan laki-laki. Itulah yang dikisahkan dari kejadian dari Nabi Lut alaihissalam. Itu yang mau ditawarkan di Indonesia ini. Itu dengan hukum apa Indonesia ini mau kita bangun? Jika kita menyerap hukum dalam Bible, nggak ada. Kalau kita menyerap hukum dalam Bible, kita berpegang kepada Lukas 14 nomor 26. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Syarat ikut Yesus harus membenci keluarganya. Dan musuh orang adalah seisi rumahnya. Mau diterapkan di negeri ini aturan untuk membenci mama, benci bapak, benci istri, benci anak, benci keluarga, bahkan benci diri sendiri. Hancur peradaban di Indonesia ini, Dinda. Hukum apa lagi yang diterapkan? Hukum kasih. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Habis peradaban. Habis kalau undang-undang menerapkan undang-undang kasih, mengasihi musuh, berarti ketika datang perampok ke rumahmu hendak memperkosa istri dan anak-anakmu, kau nggak boleh melawan. Matius 5 nomor 39, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu pembodohan. Itu namanya pembodohan, di mana kita tidak bisa melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu pembodohan, di mana dalam Matius 5:44 kita disuruh untuk mengasihi musuh kita yang telah memperkaus istri dan anak-anak kita dan merampas harta kita, merampas tanah kita, merampas negeri kita. Itu namanya pembodohan. Kelak kita akan diusir dari tanah kelahiran kita. Makanya saya katakan, benar dibilang pendeta Mel Atok, aneh. Di mana ada kantong Kristen maka jadi aneh, kata pendeta. Hanya saja kalian masih bertahan dengan kejugulan kalian. Jugul kali kalian. Kalau kutanyakan sama kalian, sebutkan satu saja manfaat dari ajarannya Yesus bagi peradaban dunia, bagi peradaban manusia ada? Nggak ada. Konon lagi kalau aku tanya, sebutkan satu ajaran dari Paulus yang bermanfaat bagi peradaban manusia, ada nggak? Nggak ada. Jadi bukalah cakrawala pemikiran kalian, sadarlah kalian adik-adikku. Oke, pengikut jalan lurus. Selamat. Baru ini aku nengok sesama Oten ngasih giveaway di Komalku. Terus kamu tidak monolog pada kamu monolog aja. Baru ini aku nengok ini Oten ngasih gift sama saudara Oten di Komalku.
Karena kamu takut di dua arah. Jam dulu, Karena oh, jalan lurus. Jam dulu kau. Enggak, aku mendapati sesuatu yang aneh di komalku gitu loh. Udah bertahun-tahun aku buka komal, baru ini aku nengok ada Oten yang ngasih gift sama Oten di komalku gitu loh. Karena selama ini setahuku ya, Oten itu pelit-pelit. Berapa Oten di sini, berapa Oten naik di sini naik komal, nggak ada dikasih gift. Bom aja, Edis aja pernah naik kemari, nggak dikasih gift sama Oten gitu loh. Tapi ya iyalah, pelit lah ya kan, 100 koin ya dikasihnya kan. Oke, pengikut, selamat bergabung Islam Kristen, Dinda. saya Kristen. Oke, diskusi kita, Dinda. Iya. Sesuai dengan tema, Dinda ya. Iya, Yesus. Ada. Apakah Yesus ada akhlak? Jadi pertanyaanku ini bermula dari sini, Dinda. Dalam iman Anda selaku Kristen, apakah Yesus itu adalah Tuhan Anda? Ini bertanya dua arah ya. Jadi Anda tanya tentang Yesus, saya juga boleh tanya tentang Muhammad, boleh? Boleh. Kalau kau on cam, kau kasih bertanya langsung kau. Oke. Jadi Anda kalau on cam tentang Yesus, saya juga bertanya tentang Muhammad. Setuju? Ya, kalau on cam langsung kau kasih kau bertanya. Enggak aku yang bertanya, kamu dulu yang bertanya. Kalau on cam. Oke, saya on cam ya. Oke, silakan Dinda. Ya. Jadi Anda bertanya tentang Yesus, saya juga bertanya tentang Muhammad, boleh? Ya, silakan. Jadi kita perkenalan dulu ya, Ya, ini pengikut jalan lurus, tunggu dulu. Ya. Oke, pengikut jalan lurus, ini agamanya apa? Ditampilkan wajahnya, Dinda, tampilkan wajahnya. Saya agama Kristen. Izin besarin sendiri Bang Faro ya. Gitu dia, ya. Agama Kristen. Izin besarin sendiri dulu dia. Bentar ya Pak, bentar. Oke. Saya agama Kristen. Oke, silakan kalau mau bertanya Dinda. Kita diskusi pakai data Dinda ya. Jadi pastinya Yesus itu mempunyai apa? Karena dia mengajarkan apa ya? Kasih kepada sesama manusia. Dan bahkan apa? Mendoakan musuh. Ya, Yesus mendoakan musuh. Ya. Kasih kepada sesama manusia dan kasih kepada Allah. Dan yang berikut dia mengajarkan juga tentang menghormati pemerintah. Makanya kan dia katakan kalau kita pemerintah misalnya kita harus pajak. Kemudian kasih kepada Allah, kita juga harus menghormati Allah. Ya. Kemudian ajaran-ajarannya itu adalah tentunya tentang moral. Ya. Di dalam itu kan jangan kamu berzinah, ada itu. Ya. Jangan mencuri, itu 10 perintah Allah, itu jelas itu. Kemudian kalau Anda bilang tidak ada larangan, berarti Anda salah. Bahkan Yesus mengatakan jangan berzinah. Jangankan berzinah, memandang seorang wanita sudah mengingini untuk mengingini untuk melakukan zina, itu sudah berzinah, walaupun tidak secara langsung. Oke, saya mau tanya tentang Muhammad. Coba Anda utarakan seperti apa Muhammad. Ini seperti apa? Ini ajaran atau rupa? Ya, ajaran Muhammad. Ajaran, oke. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi buah pengajaran dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Jika Anda ingin lebih mengetahui lebih detail, maka Anda mengkaji dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran, ya, pengajaran tentang spiritual, tentang sosok disembah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam Al-Quran, khusus di dalam surah Al-Ikhlas, bahwasanya Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan dalam Al-Quran, yang tertulis dalam Al-Quran, bahwasanya kita boleh membalas kezoliman yang diarahkan kepada kita dengan zolim yang serupa. Sementara ajaran yang disampaikan dalam Bible, ketika kita tidak boleh melawan, dalam Matius 5 nomor 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu bukanlah sebuah pengajaran, tetapi sebuah pembodohan. Jangan kalian selaku iman Kristen, Yesus saja
Ketika dia memikul salib dan hendak disalibkan, dia digampar. Yesus marah. Kenapa kau memukul aku? Kata Yesus. Yesus aja nggak terima dipukul. Kenapa kau memukul aku? Kata Yesus. Dia tidak memberikan lagi gamparan berikutnya. Nah gampar lagi nah gampar lagi nah. Itu yang tertulis dalam Matius 5 nomor 39 hanya menye-menye saja. Dan merupakan sebuah pembodohan. Sekarang saya tanya sama Dinda pengikut jalan lurus. Yang mana Anda amalkan? Ya ajaran Islam, ajarannya Nabi Muhammad SAW, atau ajaran dari Yesus itu sendiri? Jika datang orang ke rumahmu, melakukan kejahatan dengan merompak rumahmu, dia memperkaus istrimu, apakah kau mau memberikan anak kandungmu? Oke, saya jawab ya. Tapi sebelum saya jawab, Yesus kan pernah mengajarkan apa yang pemerintah. Jadi kita harus menghormati pemerintah. Jadi kalau misalnya ada kasus misalnya pemerkosaan, ya? Nggak, saya tanya tadi dijawab dulu. Dijawab dulu. Itu dulu dijawab, baru nanti dinarasikan ke yang lain. Ketika datang perompak ke rumah Anda, memperkaus istri Anda, apakah Anda mau memberikan anak perempuan Anda? Kenapa Anda memotong? Tidak, saya tidak memotong. Saya tidak lupa dengan pertanyaan saya. Anda tanggapi dulu pertanyaan saya, baru Anda bernarasi ke yang lain gitu loh. Saya akan tanggapi. Kan kalau orang memperkosa anak saya, kan ada pemerintah. Makanya Yesus mengajarkan hormat kepada pemerintah. Oke. Ini pemerintah belum tahu loh Dinda. Ini perompak yang masuk rumah Anda. Ini perompak yang masuk rumah Anda, belum tahu, polisi belum tahu, siapapun belum tahu loh. Itu asumsi Anda. Itu jawaban saya, tapi jangan bantah. Nanti sebentar Anda bantah. Nah, jangan dulu, kondisinya tidak seperti yang Anda pikirkan. Kondisi yang saya sampaikan ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Yang saya sampaikan, simak dulu, jalan lurus. Simak dulu, abang Anda jalan lurus. Dengar dulu, dengar. Ketika di tengah malam datang perompak ke rumah Anda. Dia memperkaus istri Anda. Kejahatan yang dilakukan, dia merompak Anda, memperkaus istri Anda. Apakah Anda boleh memberikan anak perempuan Anda ketika dia meminta? Jangan potong saya. Ya, silakan jawab. Jadi tetap ada pemerintah yang mengatur. Makanya kita harus menghormati pemerintah. Yang kedua, tunggu dulu. Ini pemerintah belum tahu. Kejadian ini terjadi di tengah malam, di malam hari. Tidak ada yang tahu, perompak datang ke rumah Anda. Itu kan apa yang Anda lakukan? Ya, memangnya itu sudah terjadi. Itu kan cuma jika. Jadi itu belum terjadi. Itulah analogi untuk mempresentasikan apa pendapat Anda terhadap apa yang tertulis dalam kitab Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya sudah jawab. Yang kedua, Anda bilang apa yang dilakukan oleh Muhammad. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mau memberikan anak perempuan Anda? Sesuai dengan Al-Quran. Mana perintah Al-Quran bunuh cicak dapat pahala? Mana cium batu hitam bisa mendapat dihapus? Loh, kok lari? Aduh. Topiknya Dinda. Perintah cium batu hitam bisa hapus dosa. Iya, nanti saya jawab. Tapi analogi saya ini tadi, Dinda, tolong kamu jawab. Di tengah malam, perompak datang ke rumah Anda, gitu loh. Dia merampas harta Anda, memperkaus istri Anda. Lalu si penjahat ini meminta anak gadis Anda. Pemerintah belum ada yang tahu, tetangga pun nggak ada yang tahu, gitu loh. Yang tahu hanya kalian dalam satu rumah. Apa yang Anda lakukan? Kamu mengikuti Muhammad melakukan apa yang dilakukan di tertulis. Aduh. Ini jawabannya ya. Inilah yang harusnya kau lakukan, gini loh. Inilah yang harusnya kau lakukan ketika kamu mengikuti Bible ini tertulis dalam Matius 5:42. Matius 5:42. Nih. Ternyata tidak ada. Dalam Matius 5:42.
tidak Tadi saya ada katakan, itu ketika bisa datang perompak ke rumah Anda, dia memperkaus istri Anda, lalu meminta anak perempuan Anda, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda mengikut Bible, maka harus Matius 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dan jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. tidak ada perintah. Berilah Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Tak boleh kau menolaknya. Jadi ketika ada perompak ke rumahmu, dia minta sama gadismu, harus kau berikan. Dan jika kamu tidak memberikan, kamu melakukan perlawanan dan berupaya melindungi istri dan anak-anakmu, maka ajaran yang kau amalkan itu ajarannya Islam. Tidak mengikuti apa yang diperintahkan. Yang kedua, yang boleh Anda lakukan adalah berdoa. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 nomor 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Jadi kalau kamu merasa teraniaya, istrimu teraniaya, anak-anakmu teraniaya, kau nggak boleh melawan. Harus mengasihi musuhmu dan kau berdoa ketika istri dan anakmu dianiaya. Muhammad tidak mau pulang. Ternyata tidak ada. Kamu tidak bisa buktikan mana perintah bunuh. Ada aturan di Bible itu untuk lapor pemerintah dan lapor polisi, nggak ada. Mana juga perintah Doa yang ada. Ada. Berarti Muhammad mengajarkan syirik. Berarti Muhammad mengajarkan syirik. Kok kamu ikut? Itunya. Berarti kalau larinya kepada pengajaran Islam, Bible-nya nggak bisa dijawab, Pak. Muhammad yang tidak sesuai dengan Pak, mengikut jalan lurus. Yang ditanyakan tadi tentang ayat Bible tadi Anda nggak bisa jawab, Anda bawa Al-Quran gitu maksudnya. Jadi nggak ada jawabannya di dalam Islam. Sunat tapi kamu sunat. Yang ditanyakan tadi tentang Bible, Pak. Di Bible itu diperintahkan begitu. Anda nggak bisa menjawab masalah yang ditawarkan oleh Farouk. Kalau di Al-Quran tadi, nanti kalau Anda sudah menjawab, akan dijelaskan, Pak. Nggak masalah. Ada tidak Semua dalam Islam ada penjelasannya. Tapi masalahnya Bible Anda tadi dipertanyakan Farouk, kasus tadi nggak bisa Anda jawab, Pak. Tidak ada sunat, tidak ada dalil dalam Al-Quranmu. Bible tadi perintahnya begitu, Pak. Jadi kamu ikuti apa? Diam juga ya. Sekarang aku jawab pertanyaanmu ya. Nih sekarang aku jawab dan tidak ada. Silakan. Kau udah main track, silakan jawab pertanyaan. Silakan. Agama tapi tidak ada apa pedomannya. Ya apa pertanyaanmu Dinda? Silakan. Aduh udah tua dia, marah-marah dia. Tidak disunat. Bagaimana Muhammad tidak disunat? Ya, pertanyaanmu apa? Ikutan beragama tapi pertanyaannya apa? Pertanyaannya Muhammad mengikuti Al-Quran atau tidak? Ya, terus? Mana perintah cium batu hitam bisa hapus dosa? Terus? Mana cium batu hitam bisa hapus dosa di Al-Quran? Quran surah berapa ayat berapa? Mencium batu Hajar Aswad menghapus dosa, perintah bersunat di mana? Terus apa lagi? Ya apa lagi? Apalagi tadi apa lagi kamu bilang? Apalagi dapat bunuh cicak dapat pahala. Bunuh cicak dapat pahala. Oh, bunuh cicak dapat pahala. Itu. Oke, Bang Farouk jawab Dindanya. Abangnya jawab Dindanya. Boleh di-mute Dinda? Oke, saya jawab Dindanya, boleh ya? Di-mute dulu Dindanya. Di-mute Dinda. Oke, mute Dinda ya. Dengar. Nah, inilah bukti teman-teman Kristen ini nggak ngerti apa-apa tentang iman Islam. Dia berupaya memahami Islam sebagaimana dia memahami imannya yang amburadul. Karena apa? Dengar. Dia meminta segala sesuatu harus tertulis eksplisit di dalam Al-Quran. Karena apa dia meminta gitu? Wajar. Karena tidak ada nabinya Kristen. Kristen tidak punya nabi. Tuhannya dulu dalam iman mereka, Tuhannya langsung yang turun ke dunia menyampaikan pengajaran. Udah gitu pun diingkari. Ini kebijakan data kepada Dinda. Kami mematuhi Nabi Muhammad SAW dan Nabi memberikan pengajaran dan ilmu kepada kami, itu punya legalitas. Legalitas yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 59. Dulu ya, banyak data aku beri kepada Dinda. Nah,
Di sini tertulisnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ati Allah wa ati Rasul, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW. Siapa Rasul ini? Ini legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika kami mematuhi dia. Sementara di dalam Bible tidak ada ayat mengatakan, Yesus mengatakan, wahai Kristen, patuhilah aku, patuhilah Paulus. Nggak ada. Patuhilah aku, patuhilah Yohanes, Markus, Lukas, dan patuhi juga lah Paulus. Tidak ada. Dipatuhi, tapi kalian patuh sama dia, gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena kalian lebih condong kepada hawa nafsu kalian. Sementara ketika kami patuh kepada Rasul, itu diperintahkan oleh Allah, ati Allah wa ati Rasul, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Siapa Rasul ini tadi? Kita buka di dalam surah Al-Fat ayat 29. Kita ada pelajaran ini. Ya? Nih, Quran surah Al-Fat ayat 29. Nih original teksnya, Muhammadur Rasulullah. Ini legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika dia mengklaim dirinya Rasul. Ada legalitasnya dalam Al-Quran yang tertulis dalam surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah. Sementara Paulus ketika mengklaim dirinya Rasul, itu klaim sepihak. Tidak ada Yesus mengatakan Paulus Rasulku, tidak ada. Bapak juga tidak mengatakan Paulus Rasulku, tidak ada. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengklaim dirinya utusan, dan dalam Yohanes 17 nomor 8 dia mengklaim menerima firman, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, ketika Paulus menjadi rasul, dia nyampaikan firman apa lagi? Sementara semua firman telah disampaikan oleh Yesus. Ketika dia mengklaim dirinya Nabi, ini legalitas atas dirinya dulu semua ya, saya kasih data Dinda ya. Ketika dia mengklaim dirinya Nabi, ada datanya dalam surah Al-Adab ayat 45. Di sini jelas dia dipanggil dengan panggilan Nabi, ya ayyuhan Nabi. Dan artinya, ya, wahai Nabi Muhammad SAW. Sementara ketika Paulus bertemu dengan sosok Yesus, ya, yang dalam bentuk cahaya yang tertulis dalam KPR 9, tidak ada Yesus mengatakan, ya Rasul Paulus, nggak ada. Ujuk-ujuk Paulus dari Rasul. Ini yang data terakhir. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran, tertulis di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Ini ya, bro. Ini datanya nih, bentar Dinda. Nih. Al-Jum'ah ayat 2 ya. Nih. Oke, boleh saya tanggapi? Salam dari kalangan mereka, ya, sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta memberikan pengajaran kepada mereka kitab Al-Quran dan Sunnah. Oke, sudah? Boleh saya tanggapi? Nabi Muhammad SAW, sedikit lagi Dinda. Nih, Nabi Muhammad SAW mendapatkan legalitas yang begitu komplit dari Allah ketika menyampaikan pengajaran. Apa pengajarannya Nabi? Kalau kau membunuh cicak, kau dapat pahala. Karena apa? Cicak itu hama. Kotoran dari cicak itu bisa masuk ke dalam makanan. Ketika kita makan, kita akan kena penyakit karena kotoran cicak tadi. Beda sama kalian ya, mungkin cicak kalian pelihara di rumah kalian. Oke, sudah. Anehnya, ketika Nabi mengajarkan bunuh cicak dapat pahala kau tak terima, kenapa kau menerima pengajaran bunuh Tuhan dapat hapusan dosa? Kenapa kau percaya? Oke, cukup. Boleh. Dapat pahala kau tolak. Bunuh Tuhan dosa ditebus kau percaya. Oke. Lebih pilih mana, bunuh cicak atau bunuh Tuhan? Pasti. Oke, sudah. Sekarang tunggu dulu Dinda. Sekarang saya tanya, ketika Lukas mengajarkan
Untuk menjadi pengikut Yesus harus benci kepada bapak, mama, istri, anak, keluarga, dan diri sendiri. Di mana legalitas dari bapak yang membenarkan pernyataan Lukas yang tertulis dalam Lukas 14 nomor 6? Silakan. Oke, saya mau tanggapi ya. Jadi Anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad terdapat di dalam Al-Quran. Bunuh cicak dapat pahala itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian Anda juga bilang bunuh cicak karena cicak itu kotorannya itu kotor ya. Itu bukan latar belakang kenapa kamu harus bunuh cicak. Itu bukan latar belakang. Latar belakangnya kenapa? Cicak itu dianggap meniup api untuk membakar Ibrahim. Itu juga nggak masuk akal. Masa cicak akan meniup kemudian akan membakar Ibrahim? Itu konyol itu. Itu dongeng itu. Itu dongeng. Jadi itu alasannya mengapa kamu bunuh cicak. Kenapa cicak di zaman Ibrahim kamu jadikan tumbal pada zaman cicak ini? Apakah zaman Ibrahim itu sama dengan cicak hari ini? Itulah Muslim. Saya tidak ada ngomong gitu. Jangan dipotong. Waktu kamu ngomong aku tidak potong. Waktu kamu ngomong aku tidak potong. Kamu jangan mengatakan sesuatu. Waktu kamu ngomong saya tidak potong. Kenapa takut ya? Saya tidak ada mengkorelasikan antara kenapa takut Muslim? Kenapa takut Muslim? Jadi intinya cicak itu dibunuh bukan karena kotor tapi apa? Karena cicak membantu Ibrahim meniup api sehingga Ibrahim terbakar. Itu dongeng. Itu dongeng di masa lalu. Nggak mungkin cicak meniup api kemudian Ibrahim terbakar. Dongeng itu bro. Itu ketahuan. Ajaran Muslim dongeng. Saya nggak ada ngomong kayak gitu tadi. Itu dongeng bro. Adakah cicak meniup api? Adakah cicak bisa meniup api kemudian membakar Ibrahim? Itu dongeng. Itu dongeng abad ke-7 ya. Itu dongeng abad ke-7 bro. Yang kedua. Dengar dulu Dinda. Kau diskusi udah tua itu yang dewasa lah diskusinya. Aku kan udah bilang. Kenapa kamu takut? Ini waktu saya. Waktumu pun kalau kau sudah mulai ngantuk, berarti kamu takut berdebat dengan saya. Saya udah katakan. Takut berdebat dengan saya. Ketika menyampaikan pengajaran, dia sudah dapat legalitas dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Mana dalilnya bro di Al-Quran bunuh cicak dapat pahala? Nggak ada tuh. Nggak ada. Itu ajaran syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mana di dalam Al-Quranmu? Yaitu Al-Sunnah. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 gitu loh. Menyekutukan Allah dengan sesuatu itu dosa. Ajaran dari Nabi Muhammad SAW ini begini gitu loh. Sekarang saya tanya, silakan kamu tanggapi. Sebutkan legalitas. Kenapa aku di-mute? Kenapa waktu saya bicara kooperatif? Udah nggak kooperatif kayak gini diskusinya. Aku bicara kamu. Sekarang kau tanggapi. Sebutkan legalitas apa yang dimiliki Lukas ketika menyampaikan pengajaran bahwasanya kalau ikut Yesus harus benci kepada orang tua, istri dan anak-anak, bahkan kita sendiri. Silakan. Kamu bunuh cicak bukan karena kotor. Kamu bunuh cicak ada masalahnya di zaman dahulu. Ya karena apa? Cicak membantu meniup api sehingga Ibrahim terbakar. Tapi itu apa itu? Itu dongeng. Itu dongeng bro. Ajaran dongeng. Kenapa ajaran dongeng abad ke-7 dibawa-bawa sampai sekarang? Apa salahnya cicak sekarang? Kamu cukup kena cicak 1 kali pukul 100 pahala. Bayangkan kalau Anda punya 1000 cicak. Oh berapa banyak pahala yang tetapi itu syirik bro. Itu ajaran Muhammad syirik karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah bunuh cicak dapat pahala sekali tepuk 100 pahala. Itu apa? Itu syirik. Tetapi sekarang saya tanya bagaimana dengan membunuh Tuhan? Tapi kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Nah, saya tanya, kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Saya tanya, kenapa? Bagaimana dengan membunuh Tuhan dapat pengampunan dosa? Jawab dulu saya. Kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Siapa mengikuti ajaran syirik? Menyekutukan itu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pahala. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pahala. Kenapa cicak berikan pahala? Saya tanya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pahala. Kenapa cicak bisa memberikan pahala? Bukankah itu sudah menyamakan? Bukankah itu sudah menyamakan awalnya dengan cicak? Bukankah itu sudah Nabi menyamakan Muhammad awalnya dengan cicak? Oke, sekarang saya tanya ke kamu, Dinda, dengar.
Ya, dimit aja dulu ya moderator. Bukankah Berikan dalilnya kenapa kau percaya dengan membunuh Tuhan dapat penebusan dosa. Silakan. bukankah hanya Allah yang bisa memberikan pahala? Kenapa cicak dapat memberikan pahala? Saya tanya kamu. Mana? Berarti Tuhanmu sama dengan cicak, betul? Tidak ada legalitasnya dalam surat cicak, betul? Sudah ada legalitasnya Dinda. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Berarti cicak sama dengan Tuhanmu. Legalitas apa yang dimiliki? Berarti Legalitas Tuhanmu sama apa dengan cicak. yang dimiliki Paulus ketika dia mengatakan untuk berarti Tuhanmu sama dengan harus cicak, benci betul? kepada orang tuanya. Silakan. Legalitas apa? Sama dengan cicak, betul? Legalitas apa? Terus Berarti Tuhanmu sama dengan cicak.